Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi bagi yang ada di ruang ibadah atau yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ibadah secara online. Kita percaya semua kita datang dengan kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk menikmati kasih-Nya, dan untuk merasakan bagaimana Tuhan memberkati, melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Mari saya ajak Bapak Ibu yang terkasih bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan, bersyukur untuk setiap kejadian yang ajaib. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mau menjadi orang-orang yang selalu membutuhkan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi bilangan orang-orang yang dipilih untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kami mungkin datang dengan keraguan hati. Kami mungkin datang saat ini dengan rasa sakit dalam hati kami Tuhan. Tapi Engkau sumber yang melegakan setiap apa yang menjadi beban dalam hidup kami. Engkau sumber pengharapan untuk kami menapaki langkah hidup kami yang baru. Dan Engkau ada sumber pengharapan untuk kami mampu menjalani kehidupan yang penuh kemenangan. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir di tempat ini bukan karena suatu kebetulan. Kami datang karena kerinduan hati kami untuk dipenuhi oleh kuasa dari Tuhan. Kami mohon singkirkan setiap keraguan dan ketakutan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami bisa melihat salib-Mu yang nyata, untuk kami bisa melihat bagaimana kasih Tuhan membalut setiap hati kami yang terluka dan dipulihkan menjadi hati yang baru, hati yang selalu rindu untuk dekat dan bisa memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami yang penuh keterbatasan menyembah Allah yang tidak terbatas. Kami yang datang dengan sebuah kelemahan, tapi kami datang untuk meminta kekuatan yang dipenuhi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini Engkau beracara, firman-Mu mengubahkan hati kami. Kami menjadi pelaku firman, kami membawa kemenangan dalam hidup kami dan orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lebih dari seorang pemenang. Haleluya, amin. Mari kita berikan ucapan selamat beribadah untuk saudara-saudara kita. Selamat beribadah, Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Seberapapun sering kita dikasihi, kita diucapkan terima kasih oleh orang lain, Tuhan terlebih mengasihi kita. Kita yang datang ke tempat ini kita rindu untuk menguatkan hati kita, karena kita dididik, kita ditempa oleh Tuhan menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus, mengalahkan setiap badai pencobaan dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian, dijadikan kita lebih dari seorang pemenang. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Oh Yesus, sembah kasih Tuhan, boleh kembali duduk. Dia jadikan kita lebih dari pemenang. Dia jadikan mental kita untuk bisa melewati banyak badai pencobaan. Bukan karena kekuatan kita, tapi siapa yang mendampingi kita. Dia Tuhan Allah yang selalu menerangi jalan kita. Firman Tuhan terangi jalanku, mampu membukakan setiap keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, Dia yang bersama kita, menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Kita semua percaya kita dibawa dalam kemenangan selama di dalam Tuhan Yesus kita benar. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan mengubahkan kita, kita rindu menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Kerinduanku datang padamu Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarafun cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku
dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi, tak seorang pun. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Namamu terbaik. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur untuk segala berkat lewat pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hadir di tengah pujian kami. Dan setiap kami, siapapun yang hadir, pulang dalam kesukaan yang besar. Sebab Engkau Allah yang melawat kami pagi ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan berbicara, kami siap mendengar, dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk semakin dibentuk dan semakin percaya setia kepadamu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Engkau luar biasa. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya Bapak Ibu yang saya kasihi, saya senang sekali kembali pagi ini saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu di bulan Oktober ya, dengan tema yang baru ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema baru 3 bulan ke depan. Faith, joy, and faith the God. Iman, sukacita, dan kesetiaan Allah. Dari Mazmur 89 ayat yang ke-9. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, hari-hari ini banyak orang telah kehilangan iman dan sukacita dalam perjalanan hidupnya ya. Mereka sudah tidak lagi melihat kesetiaan Allah. Tidak melihat, merasakan kesetiaan Allah dalam pergumulan hidup yang dilewatinya. Nah, akhirnya mereka kandas dan akhirnya meninggalkan Tuhan ya. Karena mereka berpikir tidak ada efeknya ikut Tuhan itu. Nah, mari bagaimana kita bisa tetap beriman, sukacita, dan merasakan kesetiaan Allah. Kita akan buka Alkitab kita, Mazmur 89 ayat 9. Dalam Mazmur 89 ayat 9, firman Tuhan berkata, ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Bapak Ibu, ayat ini sangat indah
dalam New English Translation ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sangat bagus ya. Dikatakan Psalm 89 a word, Psalm of God, who is strong like you, a word you faithful surround you. Kesetiaanmu itu ada di sekelilingmu. Jadi kalau kita tidak merasakan pimpinan Allah, tuntunan Tuhan, sekalipun, maaf kata, kita masih melayani, masih ke gereja, kita itu akan hampa, ya, kosong. Dulu saya pernah merasakan seperti itu karena dulu saya itu pernah menjadi jemaat seperti Bapak Ibu. Ya karena ini hari Minggu saya hadir. Ya karena ini saya terjadwal dalam pelayanan, ya saya melayani. Tetapi kekuatan ibadah itu sudah enggak ada. Ibadah itu apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh mempunyai dampak yang luar biasa. Mengandung kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali. Dan yang putus asa Tuhan buka jalan. Nah, Bapak Ibu, ungkapan kata ini adalah Mazmur Daud yang dia tulis di tengah-tengah pergumulan hidup yang dihadapi Raja Daud. Ya. Dia menulis Mazmur itu, kekuatan dan kesetiaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dan kesetiaan manusia dan penguasa atau ilah manapun yang ada di bumi ini. Daud merasakan itu. Tidak ada malaikat atau penguasa dunia manapun yang dapat dibandingkan dengan kekuatan dan kasih Allah itu, atau yang mempunyai kekuatan seperti Dia, atau dapat bersuara menggelegar seperti Dia. Dan kesetiaannya ada di sekeliling Allah. Kitab Nabi Yesaya menulis, siapakah Allah yang setara dengan Dia? Nah, kalau kita mengerti benar, merasakan, mengerti, mengalami kehebatan Allah, itu kita tidak akan undur. Tidak usah kita dioyak-oyak. Ya, ayo dong kebaktian. Kita otomatis rindu untuk beribadah, untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang menarik yang akan kita pelajari saat ini. Yaitu yang pertama, ya, yang pertama, siapakah Tuhan Allah kita itu? Kita ini sekian lama beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi banyak di antara kita yang tidak ngerti benar siapakah Tuhan Allah kita itu. Allah yang kita tinggikan dalam Yesus, Tuhan adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat umat manusia. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar Pak, sudah ngerti itu spiro. Nah kalau ngerti benar, kenapa kamu undur? Kenapa kita lemah? Kalau kita tahu Dia perkasa dan kuat, baik untuk menyelamatkan umatnya,
maupun untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Lebih dari pemenang. Ya. Tadi barusan dinyanyikan. Nah kalau kita nyanyi, ya mungkin berekspresi ya. Dari pemenang, ekspresi. Tapi kalau kita ini ndak ngerti, ndak ngalami bener, itu masih kurang menurut saya. Saya ngalami benar ketika saya hampir buta. Benar-benar saya, aduh, Tuhan aku buta. Nah bayangin kalau orang buta itu kayak apa? Wong ke kamar mandi aja saya dituntun bos saya. Ngeri loh. Kalau saya bisa khotbah, bisa naik mimbar, dulu pernah jatuh di trap, itu saya merasakan benar siapa Allah kita itu, siapa Tuhan yang aku sembah, siapa Allah yang aku kenal di dalam Yesus. Tapi Bapak Ibu, ya aku tak ngalami pada Pak Hosea wis mau buta dulu, mau gagal operasi dulu, mau. Nah ini beratnya. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan ngalami seperti itu. Ngalami seperti itu. Sebab kalau tidak ada ujian, tidak ada kenaikan tingkat. Tapi orang-orang yang sudah diuji, yang pernah mengalami, dia akan selalu berseru, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kuasa apapun, kekuatan yang mampu menahannya tidak ada. Kita bukan anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu dulu saya tahu guru sekolah minggu seperti Didik. Tidak ada. Siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Aku anak raja, engkau anak raja. Lah anak raja kok ngelokro. Ada tahu anak raja yang ngelokro? Ngetutur. Loh raja loh. Bahkan Tuhan itu raja di atas segala raja dan kekuasaannya Tuhan Allah semesta itu luar biasa ya. Jadi kita melihat yang pertama kita harus ngerti benar siapa Allah kita itu. Coba tolong Pak Harto baca Mazmur 89 ayat 8 dan 9. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Ya, 3 bulan mendatang ini, rekan-rekan pembicara akan jelaskan kepada Bapak Ibu dari tema kita ini. Ya. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Tidak ada Allah yang seperti dia. Ya. Tidak perlu takut. Ya. Apapun yang terjadi, Tuhan itu benteng hidup kita. Tempat kota perlindungan kita. Pernyataan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, ya, ini datang dari malaikat kepada para gembala saat mereka mengembalakan di padang. Bukan ngomongan pendeta, apalagi Pak Hosea, bukan.
Yang ngomong ini malaikat dari surga, bahwa dia itu juru selamat. Kok kita masih tidak percaya? Bagaimana sih? Ya, coba Pak Harto baca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan yang diurapi, yang disahkan di kota Daud. Nah, kalau kita ngerti benar siapa Allah kita, kita tidak akan undur. Ya. Dia adalah Yesus Tuhan. Dia tidak perlu dibela karena dia Allah Tuhan semesta alam. Tidak perlu dibela. Ya. Dia bangkit dari kematiannya setelah menebus kita. Bangkit dari kematiannya, kan dia Allah. Setelah menebus kita. Dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Siapa yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu termasuk saya dari hukuman dosa? Tidak ada Allah yang seperti kita sembah di dalam Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Kita tidak perlu lagi setiap kali takut dan berdoa minta ditunjukkan jalan ke surga. Karena Yesus itu jalan. Tidak ada seorang pun yang sampai kecuali melalui dia. Ya, keyakinan seperti ini bukan doktrin. Tapi keyakinan yang pasti bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup dan berkuasa, dahsyat. Karena Yesus jalan dan Yesus sudah menyediakan tempat di surga bagi setiap orang yang percaya. Janganlah diberi hatimu terharu. Percayalah akan aku. Di tempat di mana aku pergi, kamu akan berada. Karena aku menyediakan tempat bagimu. Kurang apa lagi? Bapak Ibu, kalau kita ngerti benar siapa Allah kita itu, gak bakalan kita undur. Pasti. Ini bukan kata motivasi, bukan ya. Tetapi ini adalah suatu ungkapan serius yang harus dialami oleh setiap orang. Termasuk Bapak Ibu dan saya. Kita harus ngalami. Ya. Ya tidak perlu harus gagal operasi seperti saya. Alami, syukur-syukur dalam perjalanan hidup Bapak Ibu bisa melihat, wah dahsyat sekali. Dulu ada jemaat kita, ya jemaat Nias, yang tinggalnya, maaf kata, di kolong jembatan loh. Waktu sakit saya doakan. Ya memang itulah gembala sidang ya. Harus bisa. Nah kita jijik ya. Tutupi hidungnya ya. Jangan jadi gembala sidang lah. Ya. Tempatnya kumuh. Tapi apa kata dia? Dari mulutnya dia mengaku, wah gereja Nias begini loh Pak. Mosok tau saya bilang itu. Bener, saya pernah mempunyai pengalaman dengan gereja Nias. Mempunyai pengalaman dengan gereja Nias. Dia tidak menyebutnya mempunyai pengalaman dengan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus maksudnya Bapak, saya menjelaskan. Jadi jangan punya pengalaman dengan gereja Nias. Punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Ya, iya Pak.
Jadi kita harus ngerti benar dan ngalami. Ya, dan itu akan terasa benar. Yang kedua, Allah itu adil dan bijak. Ya, Allah itu adil dan bijak. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah berbuat apa saja yang tidak adil atau tidak benar dan bijak. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali mengeluh ya, ngresulo ya. Tuhan ki mang adil. Si A itu sing uripe kok ngono diberkati. Aku sing tenanan nglayani Tuhan kok ora diberkati. Dalam Mazmur 73 atau berapa ya? Saya agak lupa. Ya. Ada seorang pemazmur namanya Asa, ya. Dia mengeluh seperti itu. Lah aku ini melayani tenanan, uripe kok yo ngene-ngene terus. Ngersulo Bapak Ibu. Ngersulo itu apa ya? Mengeluh ya. Setelah Tuhan berikan dia pandangan hikmat Allah, dia berkata apa? Ternyata orang-orang yang sukses di luar Tuhan itu seperti telur di ujung tanduk. Begitu ngelebar jatuh ya, bubar dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi anak-anak Tuhan, dia akan bangkit kembali. Itu anak Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini sudah benar dan pas kalau beribadah berbakti kepada Tuhan Yesus. Ya, mau cari apa lagi? Di dalam dunia ini kamu akan mengalami sengsara. Tetapi kuatkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Ini namanya orang-orang beriman. Sadrah, Mesah dan Abednego, kalau kamu tidak mau nyembah patung yang aku dirikan, kamu akan dimasukkan dapur api. Sekalipun Allah yang aku sembah tidak melepaskan aku dan menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Panaskan dapur api 7 kali lipat. Dan akhirnya Sadrah, Mesah dan Abednego dibopong, dibawa ke dapur api. Yang bawa pengawal-pengawal yang awalnya gede. Apa itu? Kalau dulu saya ngomongnya itu moek ya. Binasa. Lah tapi Sadrah, Mesah dan Abednego dia malah masuk dapur api dengan menari-nari. Ini orang yang benar-benar berharap pokoknya mati hidup di tangan Tuhan. Berapa orang yang kamu masukkan, kata raja? 3 tuanku. Tapi aku melihat 4 orang di dapur api. Yang 1 seperti anak dewata. Jadi kita harus punya iman yang seperti itu. Jangan mudah patah semangat, ngelokro. Wis ora Tuhan-Tuhanan, wis ora mau gereja-gerejonan. Apalagi kalau tidak dibesuki, ya maaf ya, gembalanya ya. Gembalanya itu bukan segalanya. Allah yang segalanya, 24 jam loh. Kalau saudara berseru, Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah tidur. Jadi kita harus seperti itu. Ya. Jangan sampai kita ini patah semangat. Wes aku lebu neraka, ora apa-apa wis.
piye ini saya punya jemaat kok sampai seperti ini ngucapke seperti ini. Wis timbang aku ora kuat, aku mlebu neraka ora apa-apa. Nah, belum tahu neraka. Nah, coba nanti kalau ngerti neraka. Jangan sembarangan lah ngomong itu. Saya kaget loh mendengar cerita itu. Tidak perlu saya sebut namanya. Dah saya masuk neraka daripada hidupnya kayak gini. Tidak main-main loh. Sementara di sosmed ada orang yang ngomong, ya kita ditakut-takuti neraka. Loh yang nakut-nakuti siapa? Tidak ada. Hati-hati loh. Sekarang ini banyak penyesat. Tidak ada itu neraka. Tidak ngerti saya. Ya. Coba tunjukkan neraka, Pak. Ya, baca Alkitab lah. Kamu nggak pernah baca Alkitab. Api yang tidak pernah berhenti, api dan belerang yang membakar kita tidak pernah berhenti, tetapi kita tidak mati. Lah Semarang itu suhu derajatnya 34 aja orang sudah sumuke luar biasa. Sampai tidak kuat. Kadang-kadang kalau siang hari saya harus istirahat di tempat AC ya. Karena tidak kuat. Nah ini neraka loh. Jangan sembarangan ya. Jadi Bapak Ibu mari kita, Allah itu tidak pernah dan tidak akan pernah berbuat apa saja yang tidak adil dan tidak benar dan tidak bijak. Sebab keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tidak satu pun dari semua titah atau ketentuannya yang pernah melenceng ya, dari aturan keadilan dan hikmat. Dunia ini bisa melenceng, tetapi Tuhan itu tidak melenceng. Ya, kebenarannya pasti. Segala persiapan bagi pemerintahannya yang dibuat dalam keputusan kehendaknya sejak dari kekekalan. Pertama Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia seisinya. Ya. Dan penegakan pemerintahan itu sampai pada kekalan nanti yang akan datang. Itu merupakan keadilan dan hukum yang tidak bisa dilewatkan. Kita akan lewati. Ya, coba Pak Harto baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Bapak Ibu, saya sangat suka sekali dengan ayat ini. Ya, Bapak Ibu jangan kok ayat itu lagi toh Pak. Saya sangat suka dengan ayat ini. Mengapa? Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup yang kita lewati itu adalah dalam kendali dan rancangan Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan tidak mungkin meleset. Itu adalah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan dengan penuh harapan. Ya. Sekalipun mungkin kita sedang mengalami masalah dalam hidup hari ini, tetapi saya tahu pasti endingnya hidup saya itu adalah hari depan yang penuh harapan.
Nah biasanya orang tidak kuat saat menghadapi masalah lembah-lembah kekelaman, down, tinggalkan Tuhan. Kita kandas dan terhilang. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah. Ya. Karena apa? Kita tuh hanya tahu awalnya. Akhirnya kan kita nggak tahu. Siapa yang tahu akhirnya? Tapi Allah ngerti dari awal sampai akhir hidup saudara. Sebab aku mempunyai rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kita ini dalam rancangan Allah, siapapun, tidak ada yang lolos. Sampai kita kembali ke kekekalan, itu rancangan Allah. Lah kapan Pak enake? Ojo tanya aku, ya, kapan enake? Manusia tuh enaknya itu selalu enake. Nah, enaknya enggak mau, ya. Ya itu manusia. Mari kita belajar. Kalau dia dibawa Tuhan ke lembah-lembah kekelaman, ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku, kata Daud, ya. Harus seperti itu, kita harus bisa mengerti Allah kita itu ketika Allah sulit dimengerti. Ya. Nah Bapak Ibu, inilah kenyataan yang luar biasa lewat firman Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, firman Tuhan itu selalu digenapi. Ya. Tidak ada istilah moga-moga, nak iso, tidak ada. Bagi Tuhan tidak ada itu. Selalu digenapi. Allah yang kita kenal dan tinggikan di dalam Yesus Tuhan selalu berbuat apa yang baik terhadap umatnya dan sesuai dengan firman yang sudah diucapkannya. Coba kita lihat Lukas 1 ayat 36 dan 38. Coba Pak Arto baca. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Kata-kata janji Tuhan itu selalu digenapi. Saat Maria menerima berita sukacita tentang kelahiran Yesus, apa yang dia katakan, ya? Dia berkata apa? Ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan dalam kisah yang kita ikuti di Alkitab, kenyataan terjadi. Jadi Maria ini mempunyai iman yang luar biasa. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kehendakmu seperti apa yang sudah engkau sampaikan. Jadi Bapak Ibu, saya percaya lewat firman Tuhan pagi ini, ya, saat ini biarlah ucapan Daud menjadi ungkapan hati kita. Bahwa Tuhan itu agung, mulia, dan maha besar. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Dengan ungkapan ini kita diingatkan untuk apa? Selalu hormat dan takut kepada Tuhan. 3 bulan mendatang ada hamba-hamba Tuhan yang akan berbicara tentang tema ini. Faith, joy, and faith of the God. Ya.
iman, sukacita, dan kesetiaan Allah. Percayalah, Tuhan memberkati. Amin. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya tidak ada yang tidak terjadi dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Beri kami Tuhan iman yang selalu segar untuk melewati setiap masalah dalam kehidupan ini. Sehingga kami tidak kehilangan sukacita dan terpuruk, bahkan meninggalkan Engkau. Kami tetap setia sebab pengharapan di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang ada saat ini. Engkau telah rela menebus kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari hukuman dosa. Dan kami bersyukur untuk kematian Tuhan yang telah menebus kami. Kami sementara akan makan roti dan anggur. Setiap kali kami makan roti dan anggur, kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Engkau yang telah mati dan bangkit dan berkemenangan, itulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus pagi ini. Amin. Kita akan nyanyikan Tinggikan Tuhan. Dia
Bapak Ibu, ada yang masih belum terima roti di bawah? Semua sudah? Yang di atas semua sudah? Ada yang belum terima anggur? Semua sudah? Di atas sudah ya? Baik, saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan cawan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Pagi ini, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Allah telah mengorbankan dirinya di dalam Yesus, menebus kita. Tubuhnya terpecah-pecah supaya kita terbebas dari hukuman dosa. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kananmu itu adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Kemudian kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang indah dalam darah Kristus. Darah yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang selayaknya dihukum, ditebus dan dibebaskan dari hukuman dosa. Dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas kita diselamatkan oleh anugerahnya. Sebelum kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita, percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kita minum bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan, untuk perjamuan kudus. Firman-Mu mengatakan setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami telah memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Dan kami tahu Tuhan tidak ada yang sia-sia, sebab Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus untuk kami. Engkau Allah yang menebus kami umat-umat-Mu, mati dan bangkit
dari kematian, Allah yang berkemenangan. Tidak selayaknya kami terpuruk, karena pagi ini kami telah mendengar firman-Mu. Engkau Allah yang dahsyat. Kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu Tuhan. Engkau kuat, Engkau perkasa. Engkau Allah yang menyertai kami dalam setiap masalah dan persoalan hidup kami, dan Allah yang berkemenangan. Tanamkan firman-Mu yang tumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah. Di hari-hari terakhir, masa-masa yang sulit dan sukar, kami tetap eksis sebab Allah yang menopang kami lebih besar dari segala masalah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan pengharapan kembali, dan yang putus asa Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan beri buat kami. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk, saya serahkan kembali pada Didik. Sembari cawan perjamuan dikumpulkan, kita akan menyimak untuk warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, dengan pembicara Ibu Deborah Linawati. Berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 1970, GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rael Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan.
Hari ini bertepatan 6 Oktober 2024, kita Sinode Gereja Bethel Indonesia berulang tahun ke-54. Kiranya kita terus bertumbuh di Gereja Bethel Indonesia ini menjadi jemaat yang terus mengasihi Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Dan gereja ini pun terus bisa tumbuh visioner sehati dan menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Ada pengumuman tambahan. Kebanyakan orang saat ini sedang buta masalah hukum. Kesempatan kita untuk memahami apa itu hukum akan dilakukan pelatihan paralegal. Di sini mungkin banyak sarjana hukum dan praktisi hukum. Nah, dari Sinode Gereja Bethel Indonesia pun menyediakan fasilitas wadah untuk kita semakin mengenal tentang hukum lewat pelatihan paralegal ini. Untuk pendaftaran, brosur, dan juga informasi lebih lanjut akan dikirimkan langsung melalui grup Gereja Bethel Indonesia Nias Semarang ini. Jadi untuk jemaat yang dikasih Tuhan yang belum tergabung di grup WA, mungkin bisa menghubungi admin, bisa menghubungi Pak Harto untuk bisa dimasukkan dalam grup WA Nias. Jadi ini akan langsung di follow up di Gereja Nias ini lewat WA-nya. Hadir dan ikutilah kebaktian WBI pada hari Kamis 10 Oktober 2024 pukul 5 sore. Dan kebaktian kaum pria pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 6 petang. Setelah ibadah selesai akan diadakan rapat Natal dan tutup tahun 2024. Diharapkan kepada seluruh panitia dapat tinggal sejenak. Demikian warta sepekan. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan lantunkan lagu pujian pengakuan iman GBI.
Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Engkau Allah yang baik, Allah yang telah menyertai Gereja Betel Indonesia. Dan hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-54 tahun Gereja Betel Indonesia. Kami bersyukur untuk perkembangan yang luar biasa, untuk hamba-hamba Tuhan yang semakin banyak dan bahkan gereja-gereja Tuhan yang semakin bertumbuh. Di akhir zaman menjelang kedatangan-Mu yang kedua, biarlah nama-Mu semakin ditinggikan. Pakai sertai para hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta GBI di seluruh mancanegara, bahkan di seluruh muka bumi. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat apa yang kami lewati, kami percaya Tuhan menyertai kami. Sehingga kami tidak perlu takut lagi. Di tengah-tengah krisis yang makin melanda, kami tetap eksis sebab Allah yang menopang kami lebih besar dari segala masalah kami. Berkati jemaat-Mu pagi ini, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu suku-suku bangsa di seluruh Nusantara semakin diberkati dan kemuliaan Tuhan ada di atas bangsa Indonesia. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dan ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati kita sekalian. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.